Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan ribuan kenikmatan dan berupa kesehatan baik secara lahir dan batin, dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, tak lupa Gus Li selalu mengajak seluruh saudaraku yang sedang menyimak video dan audio ini, mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita nikmati saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati oleh Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Tema kita pada kesempatan kali ini, Gus Li akan membahas tentang di antara beberapa larangan kita untuk tidak melakukan yang namanya mandi atau 3 larangan mandi menurut hukum Islam, yang ini insya Allah nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Ya, karena pada umumnya kita kadang mandi tidak tahu waktu lagi. Panas sedikit mandi, gerah sedikit mandi, badannya agak gatal sedikit mandi. Kadang untuk keperluan yang tidak diperlukan, mau pergi kemana atau mandi tanpa harus memperhatikan saat-saat tertentu yang memang itu dilarang oleh ya khususnya kita sebagai umat muslim ya. Dilarangnya bukan karena apa, yaitu demi kebaikan untuk kita sendiri. Karena jika pada saat-saat tersebut kita nekat memaksakan diri untuk mandi, ya tentunya akan berakibat atau bisa menimbulkan suatu risiko yang sangat luar biasa, dari datangnya beberapa penyakit yang kemudian bisa juga sampai berakibat fatal, yaitu berupa kematian. Nauzubillah min dzalik. Artinya kita cari aman saja, kan begitu bahasanya ya. Jadi hindari. Mulai sekarang boleh diingat-ingat, ini sebagai bentuk warning atau peringatan. Semoga apa yang gue sampaikan nanti ini bisa menjadikan suatu pedoman, dan kedepannya kita tidak akan melakukannya lagi untuk mandi di jam-jam yang nanti gue bahas di dalam video ini ya. Baiklah saudaraku jalan surga dimanapun saja berada, sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya Gus Li selalu mengingatkan kepada saudaraku dimanapun saja berada, terutama untuk yang baru menemukan channel ini, yang baru menemukan video dan audio ini, mohon dengan segala kerendahan hatinya, demi untuk sama-sama kita membangun dan membesarkan jalan-jalan surga ini supaya bisa bertumbuh dan kembang dan bisa bermanfaat untuk umat yang lainnya di kemudian hari nantinya, untuk berbagi kebaikan, amalan, doa dan lain sebagainya. Mohon untuk menyempatkan waktu sejenak dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan membagikan video ini ke sosial media manapun, baik itu kepada saudara, sahabat, handai tolan dan sebagainya. Dan harapan Gus Li, dengan semakin bertumbuh kembangnya video ini menjadi lebih bisa banyak diketahui oleh khalayak umum, channel ini bisa berkembang semakin besar dan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun saja berada. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, untuk yang perlu diketahui, larangan mandi atau tiga saat mandi ya. Ini nggak banyak, sebenarnya 3 saat-saat tertentu itu yang harus dihindari.
usahakan jangan sampai mandi pada jam-jam tersebut ya. Nah, ini yang pertama, itu 30 menit setelah saatnya sholat asar ya. Ya sholat asar jam berapa? Jam 3, sekian biasanya kan begitu. Nah itu sampai 30 menit ya, itu artinya dari mulai kita melaksanakan sholat asar waktu setempat ya, tentunya di tempat saudara masing-masing. Katakanlah kalau itu jam 3, berarti sampai jam setengah 4 lebih sedikit itu nggak usah mandi dulu deh, mending cari aman saja. Karena apa? Karena pada saat jam itu kondisi darah kita di dalam tubuh kita ini masih dalam keadaan panas ya, itu mohon diketahui masih dalam keadaan panas. Dan akibatnya kalau kita nekat atau tetap memaksakan diri mandi pada jam-jam tersebut, sudah dipastikan kondisi badan kita yang ada malah nantinya bukan malah seger, bukan malah sehat. Akhirnya kita merasa lemah, letih, lesu, loyo. Itu dampaknya. Karena kita nggak ingin, ini habis mandi perasaan kok malah lemes, lesu, loyo, kenapa ya? Nah kita nggak sadar, padahal kita melakukan atau melaksanakan mandi tadi itu pada jam atau saat yang salah. Yang itu harus dihindari saudaraku ya. Itu 30 menit setelah asar, saat asar ya, itu jangan dilakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, usahakan untuk menghindari pada jam saat yang ini, setelah sholat maghrib ya. Nah artinya begini, sholat maghrib itu ya tidak jauh-jauh kaitannya dengan antara pukul 18.00 sampai jam 19.00 ya, berarti sekitar jam 6 sampai jam 7 ya. Nah pada saat ini yang paling sebetulnya paling genting-gentingnya, jangan sampai dilakukan ya, jangan sampai dilakukan. Karena apa? Kalau kita mau mandi ya sudah tahu seperti ini, setelah mendengarkan video dan audio ini ya hindari. Artinya jam 17 ya, jam 17.30 atau jam 16.30, artinya jam 4, setengah 5 atau jam 5, paling lambat lah setengah 6, itu seakan-olah sudah mandi, sudah duduk santai. Sesibuk apapun tinggalkan dulu pekerjaannya, mau aktivitas apapun. Wah ini rugi kalau ditinggalkan, ini kan ada mau perjanjian, ini harus 5 miliar targetnya sekarang, habis ini saya nanti mandinya habis maghrib. Jangan saudara ya. Percuma sebanyak uang pun yang kamu miliki, harta benda pun yang kamu miliki, percuma kalau akhirnya itu tidak bisa menebus dengan kerugian yang dampak yang akan kamu rasakan pada saatnya nanti ya. Itu ingat, setelah sholat maghrib antara jam 18 sampai jam 19 atau sekitar jam 6 sore sampai jam 7 ya malam. Nah kenapa itu sangat dilarang dan sangat tidak diperbolehkan dalam hukum Islam? Karena begini, pada saat kondisi jam 6 setelah maghrib sampai jam 7 itu kondisi jantung kita itu kondisinya sudah mulai melemah ya, mulai melemah. Karena apa? Ya karena rutinitas aktivitas dari pagi sampai matahari terbenam tadi gitu loh. Jadi karena jantung sudah mulai melemah ya, risikonya kalau kita siram dengan air, akhirnya sirkulasi darah dalam tubuh kita tidak normal, detak jantung pun sudah melemah. Yang terjadi apa? Terjadilah penyerapan ke dalam paru-paru. Yang terjadi paru-paru kita basah, itulah yang dinamakan penyakit paru-paru basah ya, itu dipahami. Jadi inilah diantaranya faktor yang menyebabkan penyakit paru-paru basah itu bisa menyerang tubuh kita. Ternyata ada di antara salah satunya bukan dari segi makanan saja, dari tata cara atau pola hidup kita yang salah, ternyata dari pola mandinya yang paling utama ya. Logika saja, jantung kita masih lemah, kemudian kita mandi, detak jantungnya ini tidak sekencang atau senormal pada saat-saat seperti umumnya, kita siram dengan air ini, terjadilah pengendapan. Nah akhirnya berdampak di mana? Paru-paru kita ya, mengendap, situ terjadilah ya inilah namanya paru-paru basah. Itu dihindari saudaraku ya. Baiklah kaum muslimin rahimahullah dan Allah, masih ada yang berikutnya. Nah ini perlu disimak baik-baik ya, supaya apa? Ini demi kebaikan kita bersama. Karena apa? Karena dalam satu prinsip ya, dalam satu prinsip begini saudaraku, mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu murah kok, hindari saja, nggak perlu bayar. Tapi kalau sudah mengobati, sudah bukan lagi 100%.
tapi sudah 1000% bayar. Itu pun nilainya berbeda-beda dari 100.000 sampai 100 miliar. Kadang 1 triliun nggak cukup. Yang berakibat pada akhirnya ada menjalik ya, fatal. Akhirnya apa? Kematian. Yang tidak bisa dihindari lagi. Ya. Dari hal sepele, hal-hal yang sepele, yang diremehkan, yang tidak diindahkan, tapi bisa berakibat fatal yang sangat luar biasa. Ya. Nah, yang kemudian setelah saat sholat isya, nah ini antara jam 7 malam ya, lebih 15 menit atau jam 7 itu stop lah dulu ya. Itu juga jangan mandi. Karena apa? Pada jam-jam setelah sholat isya ini jantung kita itu sedang beristirahat ya. Jantung kita sedang beristirahat. Ini saya berikan sedikit contoh. Setelah seharian kita beraktivitas, jam 7 pagi kita bekerja, ya dalam bentuk kerja apapun, bertani, nelayan, pembisnis, pedagang, pegawai negeri, dan sebagainya. Kemudian jam 4 atau jam 5 sore kita pulang, otomatis kita butuh waktu rehat sejenak. Ya. Tidak mungkin langsung mandi, biasanya istirahat dulu, mau ngopi dulu, atau ngeteh dulu, atau nyantai-nyantai dulu, sekejap baru nanti kita mandi. Biasanya kan seperti itu biasanya. Nah, artinya lagi istirahat merasa capek banget, baru juga turun dari mobil atau turun dari kendaraan, masuk rumah, meletakkan tas, meletakkan sepatu. Satu contoh yang menarik nih. Dalam kondisi seperti itu, tahu-tahu disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu. Stres nggak? Badannya tambah capek nggak? Tambah drop nggak? Iya kan? Dalam kondisi napas kita masih terengah-engah, keringat masih basah kuyup. Tolong itu angkat itu ke sana, nanti habis itu antar ke sini, habis itu ke sini lagi, terus itu beginikan ya. Ayo, sekarang kita bicara masalah logika, hukum yang masuk akal saja. Pasti drop badan kita. Nah, begitulah juga dengan jantung. Nah, jadi artinya setelah sholat isya itu jantung kita itu sedang beristirahat ya. Istirahatnya dalam arti bukan dalam arti diam tidak berdetak, bukan. Karena apa? Dia di situ akan membentuk suatu energi baru untuk mempersiapkan energi yang akan baru untuk di saat-saat berikutnya. Ya. Jantung loh, perhatikan itu. Jadi kalau seandainya Gus pada setelah sholat isya itu kemudian mandi, tapi pada saat itu saya nggak apa-apa, buktinya hati-hati ya. Ini akan menjadi sebuah malapetaka dari awal. Kalau ini sering dilakukan, nanti akhirnya terjadi jantung kita dalam kondisi lemah seperti itu akan berakibat kita punya penyakit jantung. Kenapa? Bisa membuat suatu kerusakan pada sistem jantung kita ya. Sistem jantung kita akan rusak, itu sudah jelas. Dan dampaknya lagi, bukan jantung saja yang akan diserang, tapi apa lagi? Bisa jadi kita terkena asam urat atau rematik. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang orang nggak berpikir, tahu-taunya apa gara-gara makan itu kemarin ya badan saya sakit, semua rematik saya kumat, encok saya kumat, asam urat saya kumat. Kadang nggak sadar dia mandinya itu ternyata kadang setelah sholat isya baru mandi. Gara-gara apa? Yang ngurusin urusan dunia saja sampai lalai. Nah, mandinya nanti segar, udah habis berkeringat baru mandi. Orang sudah habis sholat isya atau masih sholat isya dia mandi aja udah. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi risikonya atau namanya adalah kerusakan jantung atau sistem saraf jantung dan asam urat atau rematik. Hati-hati. Kalau sudah terserang dua ini, nauzubillah min dzalik. Susahnya luar biasa diobati. Menyiksanya juga luar biasa kalau udah punya penyakit ini. Hanya apa namanya? Gara-gara masalah yang sepele seperti ini tadi. Kita hanya disuruh menghindari kok. Ya, hindari saja jangan mandi pada jam-jam tersebut. Nah, kemudian kalau yang terbaik secara hukum Islam itu saran dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, mandi yang terbaik itu yang dimana berarti Gus? Kalau ini salah itu salah. Ya enggak juga ini salah itu salah. Hanya ada 3 saat itu tadi yang perlu dihindari. Ya. Tapi kalau yang terbaik yang dimana Gus? Terbaiknya kalau menurut Rasulullah itu sebelum sholat subuh ya. Artinya sebelum sholat subuh itu ya bisa jadi dari jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3 itu bagus. Karena apa? Karena pada jam-jam itu sebelum sholat subuh itu kadar airnya itu mengandung ozon yang sangat tinggi ya, sehingga kalau mengandung ozon yang tinggi itu bisa apa ya, sangat baik untuk tubuh kita gitu loh, dan bisa
membuat kita diantaranya ya hal-hal yang positif bisa kita rasakan nantinya. Ya jangan kaget kalau itu bisa membuat kita awet muda, selalu segar bugar, badan berseri dan bercahaya. Ya nomor satunya di situ dulu lah. Karena peredaran pada jam saat itu sangat luar biasa bagusnya. Ya, aktifnya di jam itu. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan atau memberikan saran kepada kita semuanya sebagai umatnya, mandi yang terbaik adalah sebelum subuh ya. Karena apa? Karena air mengandung ozon itu sangat bagus, sehingga baik juga atau bagus juga untuk tubuh dan bisa membuat kita ini menjadi lebih awet muda ya, biasanya seperti itu. Jadi saudaraku kaum muslim rahmatullah, aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk bahasan pada kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan dari lahir dan batin jika ada salah dalam ucap, dalam kata, dalam penyampaian, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena sama-sama kita ketahui pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Baiklah, sekali lagi gue ingatkan untuk saudaraku yang baru menemukan channel atau video ini, mohon dengan kerendahan hati, dengan keikhlasannya untuk membantu membangun besarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.